Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Han dan rombongannya memacu kudanya dengan cepat kembali ke arah benteng kota. Ia berharap Edis dan yang lainnya masih dapat bertahan dari gempuran para monster. Ditambah ia melihat adanya goblin yang membawa menara berjalan yang terbuat dari tangga dari arah utara. Dengan adanya menara tersebut, pasukan goblin akan dengan mudah masuk ke dalam benteng kota. Untungnya pasukan bala bantuan mengarah ke arah utara untuk melawan para goblin tersebut. Han yakin, jika mereka membantu pasukan bala bantuan, misi ini akan berhasil dengan sukses. Namun berdasarkan insting dan pengalamannya selama ini, Han memiliki firasat buruk. Ia tahu setiap kali lantai kelipatan 5, misi tidak akan berjalan semudah itu. Alhasil, Han membuat keputusan ekstrim. Ia menyuruh semua anggota tim untuk menjauhi medan pertempuran dan akan memeriksa daerah pinggiran kota. Aaron bingung dengan keputusan Han. Menurutnya lebih efektif jika mereka membantu para tentara melindungi kota. Han tetap memilih untuk mengitari pinggiran untuk menjauhi panah goblin. Mereka akan langsung menuju ke hutan sebelah utara. Han menyadari hujan telah berhenti, waktu yang sangat pas untuk segera berangkat ke arah hutan. Tanpa menunggu waktu lebih lama, Han dan yang lainnya segera memacu kudanya ke dalam hutan. Sesampainya di dalam hutan, Han menemukan sekelompok goblin yang sedang bersiap untuk menyerang benteng. Goblin-goblin tersebut berjumlah 200. Han berniat menggunakan sihir api Yolka untuk menghabisi para goblin agar mereka tidak menyerang ke benteng. Han menginstruksikan Yolka untuk merapalkan sihir api yang berfokus kepada area yang luas dengan mengorbankan kekuatan. Lalu Han memerintahkannya untuk membakar seluruh hutan yang ada di depan mereka. Sementara di area benteng kota, terlihat pertarungan masih terus berlanjut. Banyak prajurit yang telah menjadi korban, dan pasukan goblin menggunakan menara tangga untuk memasuki benteng. Dika dengan sekuat tenaga menahan laju goblin agar mereka tidak memasuki kota. Tiba-tiba seekor goblin menggenggam bajunya, berniat menjatuhkannya ke bawah benteng. Untungnya Edis datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dengan satu tebasan belati, goblin itu dihabisi seketika. Sambil menebas goblin-goblin yang berdatangan, Edis menyuruh Dika untuk tetap fokus dan tidak membiarkan para goblin masuk ke kota. Tiba-tiba Komandan Ksatria Bala Bantuan memberikan komando untuk para pasukannya agar menyerang para goblin. Edis yang belum pernah melihat pasukan bala bantuan, merasa bingung dengan kedatangan mereka yang tiba-tiba. Para pasukan bala bantuan mulai maju secara bersamaan terjun ke medan perang diiringi hunusan pedang yang telah terlatih. Bentrokan antara para goblin dan pasukan bala bantuan terjadi, medan tempur dipenuhi para korban peperangan. Edis senang melihat pasukan bala bantuan datang tepat waktu. Pertanda Han dan yang lainnya telah berhasil melaksanakan misi mereka. Seekor goblin terlihat berhasil menaiki tembok. Edis menghabisi goblin itu dengan mudah. Edis memberikan semangat kepada para timnya untuk bertahan sedikit lebih lama lagi. Mengingat pasukan bala bantuan telah tiba, menandakan kemenangan telah di depan mata. Di sisi lain, terlihat Yolka sedang merapalkan mantranya sambil dilindungi oleh Han. Yolka segera menyemburkan sihir api miliknya untuk membakar hutan saat rapalannya selesai. Hutan rimbun yang ada di depan mereka seketika berubah menjadi lautan api yang membakar para goblin di dalamnya. Para goblin terlihat meronta kesakitan, mereka berjuang sekuat tenaga untuk keluar dari kepungan api. Sementara Yolka sudah terlihat sangat kelelahan. Ia hampir pingsan akibat kehabisan mana jika memaksanya lebih lanjut. Han memutuskan untuk membiarkan Yolka istirahat. Setidaknya perannya sampai saat ini memanglah sangat luar biasa. Han menduga para goblin yang terjebak dalam kepungan api tidak akan ada kesempatan untuk bertahan. Ia memutuskan untuk mengajak timnya kembali untuk melindungi kota. Di sisi lain, goblin dan pasukan bala bantuan bertarung dengan sangat sengit. Setengah dari pasukan bala bantuan telah musnah akibat serangan para ogre, dan kini mereka sedang mati-matian bertarung dengan para goblin. Pasukan tersebut dipastikan akan kalah jika bukan karena Han memutuskan untuk membakar para goblin yang bersembunyi di hutan. Untungnya, kemampuan pasukan bala bantuan yang terlatih memberikan dampak besar dalam pertarungan, meskipun jumlah mereka lebih sedikit dari para monster. Namun kemampuan mereka dapat mengimbangi jumlah monster yang lebih banyak. Sampai di mana keesokan paginya, terlihat benteng kota yang masih berdiri kokoh.
sementara mayat-mayat goblin berserakan di depan benteng kota. Hal itu menandakan kemenangan di pihak manusia. Para pasukan bala bantuan bersorak riang atas kemenangan tersebut. Begitu pula dengan tim Edis. Mereka berhasil menyelesaikan misi dengan sempurna tanpa adanya korban jiwa. Edis menyapa Han dengan gembira ketika melihat rombongan Han yang kembali dengan utuh dengan anggota yang lengkap. Han dan yang lainnya juga senang melihat kali ini mereka menyelesaikan misinya dengan sempurna. Jenne merasa mereka telah berkembang dibandingkan saat berada di lantai 5. Namun Jenne mengungkapkan kekhawatirannya tentang mereka yang belum diteleportasikan kembali ke ruang tunggu. Perkataan Jenne yang masuk akal sontak menyadarkan Han. Ia sadar ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang mungkin terlewatkan. Han berusaha mengingat seluruh kejadian yang mereka alami saat menjalankan misi. Seingatnya, ia telah mengalahkan seluruh monster, mulai dari komandan pasukan goblin, sampai beberapa ogre yang merusak jembatan. Dan meskipun kemenangan telah diraih, namun pesan sistem yang mengumumkan keberhasilan misi masih belum muncul. Tiba-tiba sebuah pesan sistem muncul dengan notifikasi berwarna merah yang memberitahukan sistem yang sedang memuat. Saat itu terjadi, waktu seakan berhenti, Han dan seluruh tim yang dipimpinnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Anehnya, Han dapat bergerak dengan leluasa beberapa detik kemudian. Ia segera menoleh ke arah rekan-rekannya. Terlihat Edis yang masih berdiri di atas benteng kota membeku dengan senyumnya yang masih merayakan kemenangan. Begitu juga dengan Aaron dan Jenne yang masih berbincang hangat. Mereka terlihat mematung sempurna. Han kemudian merasakan suatu kehadiran yang sangat kuat dari arah belakangnya. Han menoleh ke belakang dan melihat dua sosok misterius yang berdiri di balik bayangan kabut. Dan ternyata sosok tersebut adalah bos berlevel 999 yang pernah dilihatnya sebelumnya. Sosok yang menyeretnya ke dunia ini. Emosi Han seketika memuncak ketika melihat sosok tersebut. Ia menyimpan dendam yang amat dalam dan akhirnya Han bertemu dengannya di sini. Namun Han menyadari adanya karakter lain yang menemani sosok tersebut. Karakter yang tertutup sepenuhnya oleh jubah lusuh berwarna hitam. Tiba-tiba karakter itu menyapa Han dengan ekspresi yang sangat meremehkan. Karakter tersebut hanya mengucapkan satu kalimat bahwa ia akan menunggunya. Setelah itu, karakter tersebut menghilang ke dalam hutan bersama sosok bos yang menghilang dengan menggunakan sistem glitch. Terlihat karakter yang mendampingi bos tersebut adalah profesi pendeta gelap yang hanya berlevel 15. Setelah kepergian dua sosok tersebut, sistem kembali terhubung ke server. Yolka dan yang lainnya perlahan dapat bergerak kembali. Jenne kebingungan melihat ekspresi Han yang sangat tegang seakan baru melihat hantu. Han langsung berteriak histeris. Ia memerintahkan mereka semua untuk segera kembali ke dalam benteng kota. Tanpa berlama-lama, Han segera memacu kudanya secepat mungkin kembali ke dalam benteng. Aaron panik melihat Han yang tiba-tiba bersikap seperti itu. Ia mengira adanya sergapan musuh atau semacamnya. Han panik sejadi-jadinya. Dengan kemunculan dua sosok tersebut, Han tahu jika misi di lantai ini masih belum berakhir. Terlebih karakter pendamping bos yang baru ditemuinya berprofesi sebagai pendeta gelap. Mengingat kemampuan pendeta gelap sangatlah mengerikan. Mereka dapat membangkitkan mayat hidup dan menjadi pasukan pribadi. Benar saja, tidak berapa lama kemudian muncul sesosok monster yang dibangkitkan dari mayat para prajurit yang telah gugur. Sosok monster memiliki penampilan yang sangat menyeramkan. Begitu juga goblin-goblin yang berguguran, kini telah bangkit kembali menjadi goblin zombie. Aaron bertambah panik ketika melihat monster yang jelas sudah mati kini bangkit kembali. Para mayat hidup kini mulai menyerang para pasukan yang tersisa. Para pasukan yang tidak sigap kini jatuh satu persatu. Edis menyuruh salah satu timnya untuk segera membuka gerbang demi menyelamatkan Han dan yang lainnya. Dika yang telah menduga hal tersebut, sudah berada di dalam posisi dan segera menarik katrol gerbang. Akhirnya Jenne dan Aaron berhasil memasuki kota dengan selamat. Anehnya, Han tidak mengikuti Jenne masuk ke dalam. Jenne berbalik dan bingung melihat Han yang diam saja di sana. Han akan menjalankan strategi yang ia susun seorang diri. Ia menurunkan Yolka dan menyuruh Jenne untuk menjaganya. Sambil menarik tali kudanya untuk berbalik arah, Han berpesan kepada Jenne dan yang lainnya untuk bergabung dengan Edis dan menunggunya kembali. Jenne panik melihat Han yang dengan ceroboh pergi seorang diri ke dalam medan perang. Begitu juga dengan Aaron yang keheranan mengapa Han selalu ingin bertindak nekat dan mengorbankan nyawanya sendiri. Namun Han menyuruh mereka untuk percaya kepadanya. Ia tahu apa yang harus dilakukan.
Dan ia juga tidak sudi mengorbankan nyawanya untuk para zombie. Aaron hanya bisa terdiam melihat kepergian Han. Dalam hati Aaron sedikit menyesal karena tidak cukup kuat untuk diandalkan oleh Han. Begitu juga dengan Yolka yang mengkhawatirkannya dan mendoakannya agar bisa kembali dengan selamat. Han tersenyum percaya diri dan berjanji akan kembali dengan selamat seperti biasanya. Ketika pintu gerbang telah tertutup, Han terdiam sejenak masih memikirkan hubungan antara pendeta hitam dan sosok bos yang ada di sampingnya. Han bersumpah tidak akan membiarkan seluruh kejadian yang terjadi sesuai yang dikehendaki oleh pendeta hitam tersebut. Han mencabut pedangnya, bersiap untuk menghadapi para mayat hidup yang kini telah berada tepat di gerbang kota. Para mayat hidup terlihat mulai berlari ke arah Han, berniat untuk menghabisi orang yang menghalangi mereka terlebih dahulu. Han menggunakan taktik gerilya dengan berlari dan memancing mereka, lalu menghabisi mereka satu persatu. Han menghindari pertarungan langsung mengingat jumlah mereka yang banyak dan akan menguras energinya dengan cepat. Namun seekor ogre tidak terpengaruh dengan taktik Han. Ogre tersebut tetap berfokus untuk menghancurkan gerbang kota dengan menggunakan palu besarnya. Han sadar jika gerbang tersebut terus mendapatkan hantaman dari palu sebesar itu, cepat lambat gerbang tersebut akan hancur. Namun Han tidak memiliki pilihan lain selain kabur dari kejaran para serigala zombie. Tiba-tiba kepala serigala tersebut tertancap panah dan seketika membunuh mereka. Panah tersebut berasal dari penembak jitu kita, Jenne. Ia masih sempat melindungi Han yang sedang berjuang keras berperang di luar sana. Han tersenyum puas melihat Jenne yang kini telah berkembang dalam aspek pengamatan. Tindakannya yang cermat sangat membantu Han dalam rencananya. Sementara para prajurit kota bersiap menunggu di balik gerbang yang sedang diserang oleh ogre. Mereka gemetar ketakutan. Tidak dapat membayangkan senjata apa yang dapat menyerang gerbang dengan begitu kuat. Dan seperti yang telah duga, gerbang tersebut tidak bertahan lama dan akhirnya hancur. Ogre raksasa dan pasukan mayat hidup kini telah memasuki kota. Para prajurit yang melihat jumlah dan sosok para monster yang mengerikan, kini berlarian meminta tolong. Mereka telah meninggalkan tugas yang harusnya melindungi perbatasan kota agar para monster tidak melukai para warga di kota. Han juga panik, ia tidak mengira gerbang kota akan hancur secepat itu. Namun Han tidak bergeming. Ia akan menyerahkan para monster yang menyerang kota kepada Jenne dan yang lainnya. Ia sendiri berniat menemukan pendeta gelap untuk menghentikannya. Han ingat saat bos monster pergi, pendeta gelap berjalan ke arah hutan. Han menduga pendeta itu sedang menunggunya di sana. Jika memang itu adalah surat tantangan langsung yang ditujukan langsung kepada Han, Han akan menerimanya dan sekaligus akan menghilangkan nyawanya dari muka bumi. Han menoleh dan melihat Edis memerintah seluruh timnya dengan baik. Bahkan Han sendiri tidak menyangka Edis memiliki bakat kepemimpinan yang bagus. Satu-satunya hal yang terpenting saat ini adalah melindungi patung Dewi yang ada di tengah kota. Dan kini para monster telah menerobos benteng luar kota. Edis dan yang lainnya harus segera memperkuat benteng dalam agar para monster tidak dapat menembusnya, atau semuanya akan berakhir. Ditambah para warga kota yang panik dan berlarian tanpa arah, membuat situasi semakin kacau. Para warga berdesakan untuk memasuki benteng dalam. Mereka berteriak memohon penjaga gerbang untuk membuka gerbangnya, mengingat kini mereka tidak memiliki tempat untuk berlindung. Para warga kini telah pasrah akan nasib mereka. Pasukan mayat hidup tepat ada di belakang para warga, memangsa mereka satu persatu. Han sadar masalahnya bukan pada Edis yang sanggup bertahan berapa lama, melainkan dirinya yang harus secepatnya mengalahkan pendeta gelap agar dapat mematahkan sihir pemanggilan. Akibat kobaran api yang terus membakarnya sedari tadi, kini skill ketahanan api milik Han telah meningkat menjadi level 2. Alhasil, Han dapat menelusuri hutan yang penuh dengan kobaran api tanpa khawatir terpanggang hidup-hidup. Ia terus berjalan sambil memegang pedang di tangannya, mencari keberadaan pendeta gelap. Dalam perjalanan, ia melihat banyak mayat goblin yang hangus terbakar. Han meminum ramuan darah untuk menambah vitalitasnya agar ia dapat bertarung lebih baik. Ia tidak akan meremehkan lawannya kali ini. Selang beberapa saat, Han akhirnya telah tiba di tepian lantai menara. Namun ia merasakan adanya hawa keberadaan pendeta gelap. Han menyuruh sang pendeta untuk keluar dan berhenti membuang waktu berharganya. Sebuah notifikasi muncul memberitahukan karakter baru yang mengikuti Han kini jatuh dalam kepanikan. Dan tidak lama setelahnya, ia terbunuh. Han hanya terdiam berdiri dengan waspada. Dalam hatinya, dia tidak merasakan apapun.
seolah ia telah terbiasa dengan hal tersebut. Tidak lama kemudian, kini giliran Edis yang terluka parah. Ia mengalami pendarahan dan situasinya sangat genting. Begitu juga dengan Dika yang kini telah mengalami ketakutan. Akibatnya, statistik miliknya dikurangi 30%. Tiba-tiba sebuah panah gelap meluncur ke arah Han dari balik kobaran api. Han yang sedari tadi telah siaga, segera mengangkat perisainya untuk menangkis serangan tersebut. Sayangnya perisai Han tidak mampu menahan serangan itu. Panah tersebut menembus perisai Han dan tepat mengenai bahunya. Han tahu kemampuan bertarung pendeta gelap terbilang lemah. Namun pendeta gelap tidak seharusnya muncul di lantai awal menara. Dan kemampuannya terbilang sangat tinggi jika muncul di awal permainan seperti ini. Pendeta gelap menembakkan beberapa serangan lanjutan ke arah Han. Han kini tidak dapat menangkalnya. Ia hanya bisa menghindari setiap serangan itu dengan sekuat tenaga. Dan terpaksa menangkis serangan tersebut dengan skill pedangnya saat Han tidak mampu menghindari serangan. Namun tetap saja, perbedaan level dan kekuatan yang signifikan membuat Han mendapatkan beberapa serangan yang membuatnya terluka. Han kini memasuki kondisi pendarahan. Ia akan kehilangan darah secara terus-menerus jika seperti ini. Ditambah dengan debu dan asap yang masuk ke paru-parunya akibat berada di tengah kebakaran hutan. Han berniat untuk mengerahkan semua kekuatannya sebelum ia jatuh pingsan. Ia berharap rekan-rekannya dapat bertahan lebih lama di kastil. Tiba-tiba pendeta tersebut mengajak Han untuk berbicara. Berniat untuk membuat Han lengah. Han sedari tadi sudah merasa aneh. Bagaimana mungkin ada monster yang bisa berbicara dengan para karakter? Han tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke belakang dengan kuat. Pedangnya itu menghantam sosok yang tidak terlihat dan membuat sosok tersebut terpental ke belakang. Han tidak berhenti begitu saja, ia mengeluarkan belatinya. Lalu segera memasuki mode berserk untuk memberikan serangan lanjutan. Han melesat maju ke arah pendeta gelap, tanpa memberikan kesempatan untuknya berbicara. Han memberikan beberapa serangan dengan menggunakan belati miliknya. Namun semuanya dapat ditangkis oleh pendeta tersebut. Pendeta gelap memberikan serangan balasan dengan menembakkan 3 panah gelap sekaligus. Panah tersebut berhasil menembus kaki Han dan melubangi beberapa bagian tubuhnya. Namun Han tidak berhenti, ia terus maju dengan belatinya. Lalu menggunakan seluruh tenaganya untuk memberikan serangan terakhir yang sangat kuat. Serangan tersebut berhasil menusuk kepala pendeta gelap dan berhasil mengalahkannya. Meskipun telah berhasil mengalahkannya, kini kondisi Han mulai memburuk. Ia muntah darah akibat fungsi tubuhnya yang telah rusak. Han bersandar di pohon. Dalam sisa-sisa kesadarannya, Han bingung mengapa sistem belum mengumumkan penyelesaian misi. Han pasrah menerima kematiannya jika memang ada misi lain yang belum diselesaikan. Kesadarannya mulai menghilang, nafasnya semakin melambat. Ia telah berjuang sekuat yang ia bisa dan kini ia akan menyerahkan segalanya kepada Edis dan yang lainnya. Dalam nafas terakhirnya, Han menolak kematian yang menurutnya tidak adil. Ia terseret begitu saja di dunia ini. Meski begitu ia tidak menyerah dan berusaha keras namun tetap berakhir menyedihkan seperti kondisinya sekarang. Sementara di tempat lain, Jenna terlihat mati-matian menghabisi para monster yang mendekat. Begitu juga Aaron yang masih dengan gigi bertahan demi menunggu kembalinya sang ketua yang sedang berjuang di luar sana. Yolka terlihat pingsan tak berdaya setelah ia memaksakan dirinya mengeluarkan sihir. Karakter baru yang awalnya bergabung dengan tim Han, kini terlihat tergeletak tak bernyawa dengan tubuh yang tercabik oleh monster. Begitu juga karakter pemula yang tergabung dengan tim Edis. Roderick juga terlihat kewalahan melindungi patung Dewi dari serangan para monster. Tiba-tiba patung yang awalnya berwarna kuning, kini memancarkan cahaya biru yang menyilaukan mata. Edis tidak mengerti apa yang terjadi dengan patung tersebut. Dan sihir teleportasi kini mulai aktif ke semua karakter yang tersisa, termasuk Han sendiri. Saat itulah sistem notifikasi mengumumkan tim Edis dan Han telah berhasil menyelesaikan misi. Semua karakter yang terlibat mendapatkan kenaikan 1 level. Mereka mendapat hadiah yang banyak yakni 70.000 emas dan batu atribut api tingkat rendah. Dan seperti yang telah diperkirakan, pemain yang berkontribusi paling besar dalam penyelesaian lantai kali ini adalah Han. Sistem juga memberikan selamat kepada Master atas keberhasilan menyelesaikan lantai 10. Kini ruang tunggu Master akan berubah nama menjadi Towunia.
Han terlihat masih tidak sadarkan diri. Ia mengira dirinya tidak selamat sebelumnya. Kini ia perlahan telah sadar dan mulai membuka matanya. Ia melihat atap dan jendela ruangan yang sangat familiar. Itu adalah ruangan kamar asrama Han. Kini Han tahu apa yang telah terjadi. Ia berhasil bertahan hidup di detik-detik terakhir. Sementara di dalam gedung serbaguna, terlihat lampu yang masih menyala di ruang makan. Di dalamnya, Aaron terlihat sedang duduk sendirian, merenungi pertarungan sengit yang baru mereka lewati sebelumnya. Tiba-tiba ada suara yang memanggil Aaron dari belakang. Suara tersebut sempat mengagetkan Aaron. Han penasaran apa yang dilakukan Aaron larut malam begini di ruang makan sendirian. Aaron lega Han telah sadar dari pingsannya. Semua orang mengkhawatirkan dirinya. Mereka mulai berbincang hangat. Aaron merenung alasan mereka harus terus berjuang dengan susah payah. Aaron menceritakan kejadian mengerikan saat Han keluar gerbang. Pintu kota gerbang hancur dan para mayat hidup memangsa para warga yang ada di sana. Setelah Aaron menceritakan apa yang dirasakannya di medan perang, ia berpamitan untuk beristirahat. Sementara Han menyadari beban mental Aaron semakin meningkat. Han berharap Aaron beristirahat dengan baik agar ia tidak keluar dengan tampang murung seperti itu keesokan harinya. Aaron menyuruh Han untuk tidak khawatir. Ia akan merasa lebih baik setelah istirahat. Keesokan harinya di Tounia, cuaca cerah menyambut semua orang yang ada di sana. Sambutan tersebut dilengkapi oleh makanan lezat yang dimasak Chloe, membuat hari tersebut terasa sempurna. Jenna awalnya mengira ada sebuah pesta perayaan atau semacamnya. Sementara Chloe segera menjelaskan jika masakan tersebut dimasaknya atas perintah Han. Jenna terlihat sangat senang. Ia ingin menikmati semua makanan lezat tersebut, terlebih ini satu-satunya hal yang dapat membuatnya bahagia. Han yang sedari memperhatikan tingkah laku Jenna, merasa lega ketika Jenna masih terlihat ceria seperti biasanya. Jenna menusuk sebuah stik dengan garpu miliknya dan memakan stik sambil berbincang seperti tidak terjadi sesuatu. Sementara Aaron terlihat lebih baik dari kondisinya kemarin, kini ia dapat berbincang dengan riang seperti biasanya. Yolka juga tidak terlalu berdampak besar. Ia dapat menikmati makanan kesukaannya seperti biasa. Namun Dika tidak seberuntung yang lainnya. Ia masih trauma dengan mayat hidup yang menurutnya sangat menjijikan. Bahkan ia kesulitan menelan makanannya ketika mengingat akan sosok mereka. Pagi pun berganti siang. Kini Master telah memasuki permainan. Master mendapatkan notifikasi bahwa level Han kini telah mencapai puncak dan siap untuk melakukan kenaikan bintang. Untuk itu, Master perlu meningkatkan fitur ruang sintesis. Master mengikuti saran yang diberikan sistem dan meningkatkan ruang sintesis ke tahap berikutnya. Master lalu mensintesis 3 batu kristal tingkat rendah menjadi sebuah batu kenaikan bintang tingkat rendah. Yisel membawa batu tersebut dengan riang. Mengingat batu tersebut akan digunakan untuk menaikkan peringkat idolanya. Yisel lalu memberikan batu tersebut kepada Han dengan sangat antusias. Ia memberikan selamat kepada Han dan menyemangati Han untuk terus menaikkan peringkatnya sampai ke bintang 7. Han tidak terlalu menanggapi ocehan Yisel. Mengingat ia sendiri hampir tidak selamat pada lantai sebelumnya. Yisel terus membanggakan Han yang seperti dewa. Sejauh ini belum ada yang mampu mendapatkan karakter bintang 7 kecuali Han. Sementara Han tidak peduli dengan omong kosong yang diucapkan Yisel. Saat Han menjadi master permainan sebelumnya, ia telah mencoba berbagai hal untuk mendapatkan karakter bintang 7. Tapi nyatanya ia tidak pernah mendapatkannya. Han menduga ada suatu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan karakter bintang 7. Sesaat kemudian, ruang sintesis terbuka, seolah menyambut kedatangan Han untuk menaikkan peringkatnya. Han masuk ke dalam ruangan tersebut dan segera menuju tangga untuk naik ke lantai 2. Han tahu jika ruang ini adalah ruang yang tidak bisa dilihat oleh Master. Dari sudut pandang Master, ia hanya perlu memasukkan barang yang diperlukan, dan karakter tersebut akan muncul sebagai karakter yang sudah mengalami kenaikan bintang. Han meletakkan batu tersebut di tengah-tengah sebuah alat sihir. Cahaya mulai menerangi ruangan. Terangnya cahaya membuat Han harus melindungi matanya. Cahaya tersebut semakin kuat dan menembus ke awan. Lingkaran sihir besar terbentuk ke sekitar Han. Tiba-tiba Han melihat potongan memori dari masa lalu. Seorang ibu sedang menggendong bayinya. Han bersikap waspada bersiap mencabut pedangnya. Ia tidak mengerti siapa sosok wanita tersebut. Saat Han ingin mendekati dan memeriksanya, Han terhalang oleh sebuah dinding pembatas tidak terlihat. Dinding tersebut mencegah Han untuk mendekat lebih jauh. Ia melihat bayi tersebut yang sangat mirip dengan dirinya.
Dalam pelukan ibunya, ibu tersebut mendoakan bayinya akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Dan bayi tersebut adalah Han. Han sendiri kebingungan mengapa ia ditarik kemari. Padahal dirinya bukanlah Han yang asli. Merasa tidak ada alasan Han berlama-lama di situ, ia memutuskan untuk segera pergi. Setelah keluar dari ruangan tersebut, Han melihat lingkungan luar rumah yang sangat familiar. Tempat itu seperti ruang tunggu namun tidak dilengkapi fasilitas apapun. Melihat tidak ada gedung satupun di sana, Han menduga jika ruang tunggu tersebut bukanlah milik masternya. Tiba-tiba portal menuju menara terbuka begitu saja. Dan sosok peri penjaga yang mirip seperti Ysel muncul dari balik portal tersebut. Han awalnya mengira sosok tersebut adalah Ysel namun ternyata bukan. Melihat bentuk peri tersebut yang ukurannya lebih kecil dan tidak bisa berbicara, peri itu terbang ke arah Han sambil menunjuk ke arah pintu portal menara. Han berjalan menuju portal. Sesampainya di dalam menara, ia melihat fitur Dungeon lanjutan telah terbuka dengan tingkat kesulitan ekstrim. Han terlihat gugup dan terkejut. Tiba-tiba notifikasi sistem peringatan muncul berulang kali. Han terlempar ke dalam Dungeon tersebut. Dan untuk pertama kalinya, Han jatuh dalam ketakutan dan semua statistik yang dimilikinya akan dikurangi sebesar 30%. Han merasakan adanya tekanan besar yang seolah menimpa tubuhnya. Ia sampai harus menancapkan pedangnya ke tanah sebagai bantuan untuk menopang tubuhnya. Meskipun begitu, tekanan kuat tersebut masih membuatnya kewalahan. Akhirnya Han memasuki mode berserk untuk membuatnya bertahan. Ternyata rencana tersebut berhasil. Han juga berhasil keluar dari status ketakutan. Ia menghela nafas lega. Tetapi sesaat kemudian, Han mendengar suara yang menyapanya. Suara tersebut terdengar sangat menyeramkan, namun familiar. Suara tersebut ternyata berasal dari bos level 999 yang mengaku akhirnya dapat bertemu dengan Han. Han mengarahkan pedangnya ke arah bos tersebut. Ia semakin yakin jika bos ini adalah pelaku yang menyeretnya ke dunia ini. Han sangat ingin membunuhnya sekarang juga. Namun melihat levelnya yang tidak masuk akal, Han mengurungkan niatnya. Ia mengingat bos ini mengalahkan anggota timnya yang berisi karakter bintang 5 dan 6 kurang dari 10 detik. Bos tersebut penasaran mengapa Han tidak menyerangnya. Ia yakin Han pasti sangat membencinya sekarang. Han marah dan menyuruh bos tersebut untuk mengembalikannya ke dunia asal daripada terus mengucapkan omong kosong. Bos tersebut memuji pengendalian diri Han yang sangat tinggi. Sikap rasionalitas di saat genting yang membuatnya bertahan sampai sekarang. Kepala Han tiba-tiba terasa sangat sakit. Han penasaran apakah semua karakter yang mengalami kenaikan bintang akan mengalami kejadian serupa. Bos monster mendekat. Ia yakin Han telah mengetahui keberadaannya sendiri merupakan sosok yang agak spesial. Tiba-tiba asap hitam yang menyelimuti sosok bos tersebut menghilang, menampakkan sosok kedua kaki manusia biasa. Han semakin bingung dengan sosok yang ada di depannya. Ia menuntut identitas sosok tersebut. Sosok tersebut hanya tersenyum, menampakkan sistem yang merubah wajah menyeramkan menjadi wajah seorang wanita. Sosok tersebut akhirnya menampakkan penampilan aslinya. Seorang wanita cantik dengan rambut panjang bergaun hitam. Dan penampilannya sangat mirip dengan Ysel versi dewasa. Wanita tersebut mengaku tidak tahu cara memperkenalkan diri. Emosi Han semakin memuncak. Ia menyuruh wanita tersebut untuk tidak perlu repot-repot karena ia telah mengenalnya. Seorang wanita rendahan yang menculik orang tanpa persetujuannya. Wanita tersebut tertawa dan sedikit membenarkan ucapan Han yang sangat tajam. Wanita tersebut tahu apa yang dipikirkan Han tentang dirinya yang mirip dengan Ysel. Wanita tersebut membantahnya, bukan dirinya yang mirip dengan Ysel. Sebaliknya, Ysel lah yang mirip dengannya. Ysel adalah salinan dari wanita tersebut. Dan Ysel adalah salinan ke-479 juta. Dan angka tersebut sama dengan jumlah total unduhan permainan yang ada di dunia nyata. Wanita tersebut lalu melemparkan sebuah kartu nama yang segera ditangkap oleh Han. Han melihat kartu nama tersebut. Di sana terdapat identitas wanita yang merupakan Presiden Direktur Mobius Corp lengkap dengan nomor telepon perusahaannya. Han merasa dipermainkan ketika nama yang ada di kartu nama berisi simbol yang tidak bisa dibaca. Kesabaran Han telah habis. Ia mengacungkan pedangnya ke arah wanita tersebut. Dan menuntut jawaban apakah Han memang dibawa ke dunia ini oleh wanita tersebut. Wanita tersebut membenarkannya. Namun ia mengaku itu bukanlah hal yang disengaja dan berharap Han tidak membencinya. Dan semua yang terjadi sampai sekarang di luar dugaan, mirip seperti kecelakaan di dunia nyata.
Namun Han tidak peduli dengan alasan tersebut. Han hanya ingin kembali ke bumi dan mengancam akan menghabisi wanita tersebut jika ia tidak melakukannya. Wanita tersebut mulai merasa kesal dengan ketidaksopanan Han. Ia menyuruh Han sadar diri dengan kekuatannya sekarang. Ia hanyalah semut yang tidak berarti di matanya. Han yakin hal tersebut akan berubah seiring berjalannya waktu. Dan wanita tersebut tidak ingin membiarkan hal itu terjadi. Ia memutuskan untuk membunuh Han sekarang juga agar situasi tidak menjadi merepotkan setelahnya. Tiba-tiba sebuah panah hitam melesat cepat ke arah Han. Serangan tersebut sangat kuat, hingga Han tidak sempat bereaksi dan panah tersebut mengenai dirinya. Han sempat panik mengira dirinya kali ini benar-benar akan binasa. Namun anehnya serangan tersebut tidak menimbulkan rasa sakit dan kerusakan yang berarti. Wanita tersebut tertawa karena berhasil mempermainkan Han dengan membuatnya panik sesaat. Melihat tidak adanya permusuhan terhadapnya, Han menyarungkan kembali pedangnya. Ia bersedia mendengarkan penjelasan wanita tersebut. Wanita tersebut mengakui tidak menginginkan apapun dari Han. Ia memanggil Han kemari hanya ingin berbincang. Seperti Yisel. Wanita tersebut mengaku adalah penggemar berat Han, pemain top 5 di dunia. Ia kagum melihat permainan Han yang sulit ditebak. Dan Niflheim juga termasuk prioritas yang masuk ke dalam pemantauan perusahaan. Ia sengaja menemui Han untuk memberitahukan kebenaran tentang dunia permainan ini. Wanita tersebut kemudian bertanya pendapat Han tentang alur cerita yang terdapat dalam permainan. Han hanya terdiam melihat wanita tersebut. Ia tidak mengerti apa maksud sang wanita yang bertanya demikian. Yisel tahu jika kebanyakan para pemain tidak terlalu memperhatikan jalannya alur cerita. Mereka hanya fokus pada konten permainan. Sang wanita mengaku dirinya juga seperti itu. Dan ia merasa alur cerita yang ada dalam permainan kini telah ketinggalan zaman. Bahkan setelah bermain beberapa waktu, kebanyakan master tidak menyadari adanya dunia asli di balik permainan. Wanita tersebut menjentikkan jarinya. Tiba-tiba latar yang ada di sekeliling mereka kini berubah menjadi daerah perkotaan abad pertengahan. Ia bertanya apakah Han mengetahui tempat yang ditunjukkannya. Han menunjukkan ketidakpeduliannya. Wanita tersebut yang masih dapat merasakan kekesalan Han, memutuskan untuk tidak menguji Han lebih lanjut dan segera menjelaskan. Kota yang diperlihatkan olehnya sekarang adalah kota yang bernama Nelsa. Sebuah kota yang berada di wilayah Tounia. Dan kota tersebut adalah kota yang mereka pertahankan saat berada di lantai 10. Terlihat keadaan kota tersebut telah hancur. Kemudian wanita tersebut memperlihatkan kota lain yang kondisinya juga tidak jauh berbeda. Ada kota Silkia. Dan kota Kaia yang kini telah berubah menjadi ladang tandus. Masih banyak lagi yang lainnya. Semua kota tersebut terlihat telah hancur tak berpenghuni. Semua tempat tersebut terhubung dengan Mobius dan menjadi seperti ini. Ada lebih dari 100 dunia yang hancur dalam waktu yang bersamaan. Dan setiap karakter yang ada di dalam, ditakdirkan memiliki akhir yang buruk. Hanya ada satu solusi untuk keluar dari kekangan takdir tersebut, yakni memperbaiki dan menulis ulang cerita. Meskipun ada kemungkinan untuk jadi berantakan dengan latar dan waktu yang saling bertubrukan. Namun seseorang dengan dimensi yang lebih tinggi mampu menangkal kausalitas hanya dengan mengamati. Dan orang tersebut tidak lain tidak bukan adalah Master Loki. Han terdiam mencerna semua informasi yang ia terima. Tidak berapa lama ia tersenyum dan mengakui cerita yang disampaikan kepadanya memanglah sangat menarik. Namun Han tetap tidak mengerti tujuan wanita yang memberitahukan kepadanya semua informasi ini. Wanita tersebut hanya ingin mengajak Han untuk bekerja sama menyelamatkan dunia ini. Belum sempat wanita tersebut selesai dengan pembicaraannya, sebuah belati tiba-tiba menancap di dahinya. Belati tersebut dilempar oleh Han. Ia muak dengan semua omong kosong yang ditawarkan kepadanya. Sang wanita menyuruh Han untuk memikirkannya kembali. Han tanpa berpikir langsung menolak kerja sama tersebut. Wanita tersebut seenaknya menariknya kemari dan ingin menyuruhnya kerja sama. Han lebih memilih mati daripada harus bekerja sama dengan wanita tersebut. Wanita tersebut berjalan santai ke arah Han. Belati yang tertancap di kepalanya kini telah terlepas dan jatuh ke tanah begitu saja. Dalam hati Han tahu ia tidak memiliki kesempatan untuk menang jika ia bertarung dengan wanita itu. Tapi bagaimanapun ia benar-benar telah muak dengan semua permintaannya. Sementara sang wanita masih saja mengagumi Loki sebagaimana adanya. Ia telah mengalami banyak rintangan hanya untuk mendapatkan kesempatan berbicara dengannya seperti ini. Masih ada 4 pemain tingkat dunia yang peringkatnya berada di atas Han.
Namun wanita itu hanya menganggap mereka seperti kunang-kunang yang terbang di depan bulan. Hal tersebut dikarenakan Han telah mendapatkan sebuah pencapaian unik yang tidak didapatkan oleh master lainnya. Han mengetahui pencapaian yang muncul. Pencapaian tersebut didapatkan ketika menyelesaikan tutorial. Wanita tersebut bercerita ketika Han mencapai menara lantai 80 dari Niflheim saat Han menjadi master 6 bulan yang lalu. Hanya 5 orang termasuk Loki yang berhak untuk menantang lantai paling sulit ini. Han mengingat lantai tersebut. Lantai ini adalah lantai yang membuatnya sangat frustasi karena tingkat kesulitannya yang tidak masuk akal. Namun Han tidak mengerti mengapa wanita tersebut memperlihatkan reka ulang permainannya kepadanya. Wanita tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya menciptakan 2 kursi dan mengajak Han untuk menontonnya bersama. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.